Dalam terminologi fiqh, puasa diartikan sebagai menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan lainnya, seperti bersetubuh di siang hari dan memasukkan benda ke dalam perut sejak terbit fajar. Seperti dimaksud itu akan dianggap sebagai sah berpuasa. Akan tetapi puasa adalah suatu ibadah yang khusus, yang dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa semua amal perbuatan manusia itu untuk manusia sendiri, sedangkan puasa itu untuk Allah SWT, dan Allah lah yang akan membalasnya. Untuk mendapatkan balasan dari Allah sebagaimana yang dijanjikannya tersebut, ternyata tidak segampang melakukan aktivitas sebagaimana yang disebutkan dalam definisi puasa tersebut. Ada beberapa rambu yang harus diperhatikan dan tidak boleh diterjang. Rambu-rambu tersebut diisyaratkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yang memberikan warning bahwa banyak orang yang melakukan puasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Puasa yang hanya akan mendapatkan rasa lapar dan dahaga tersebut bukan puasa yang tidak sah, melainkan puasa yang juga telah menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan. Hanya saja ketika melakukan puasa, seseorang melakukan hal-hal yang munkar, meskipun ini tidak membatalkan puasa, seperti berkata-kata kotor, berbohong, memaki-maki, emosi yang berlebihan, memfitnah orang lain, menggunjing, adu domba, melakukan sumpah palsu. Dalam menyikapi ini, tentunya harus dirinci lagi menjadi berhasil yang bagaimana. Puasa sesungguhnya harus mengandung implikasi duniawi dan sekaligus ukhrawi. Implikasi duniawi dimaksudkan agar puasa itu tidak hanya merupakan aktivitas ibadah yang tidak ada dampak atau atsarnya terhadap orang yang melaksanakannya, terutama ketika di dunia ini, padahal manusia yang melakukan ibadah puasa tersebut dalam saat yang bersamaan juga menghuni alam dunia maya pada ini. Akan tetapi justru, ibadah puasa seharusnya juga memberikan sumbangan yang sangat efektif dalam membentuk pribadi yang berkualitas, baik iman maupun sikap dan perbuatannya dalam rangka berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Sementara implikasi, ibadah puasa seharusnya juga memberikan sumbangan yang sangat efektif dalam membentuk pribadi yang berkualitas, baik iman maupun sikap dan perbuatannya dalam rangka berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Sementara implikasi ukhrawi tentunya akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut di atas, dan diampuni dosa-dosanya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, yakni barang siapa berpuasa dengan didasari iman dan hanya mengharap keridlaan Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah SWT. Karena itu keberhasilan puasa harus dilihat dari dua sisi, yakni sisi dunia dan sisi akhirat. Sisi dunia akan dilihat sejauh mana seseorang yang melaksanakan ibadah puasa itu dapat menghayati dan kemudian membuktikan hikmah-hikmah puasa dalam kehidupan nyata setelah selesai berpuasa. Apakah seorang yang telah selesai berpuasa itu akan berkelakuan positif, seperti rajin beribadah salat, rajin menderma, peka terhadap penderitaan sesama, bersabar dalam menghadapi segala problem, berdisiplin tinggi dalam cara hidupnya, mentaati rambu-rambu hukum yang ada, bertutur kata lembut dan sopan, dapat menahan amarah, tumbuh sifat kasih, sayangnya terhadap sesama makhluk Tuhan, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Kalau sifat-sifat terpuji tersebut dapat terpateri dalam diri seseorang yang berpuasa dan tetap bertahan dalam dirinya, sehingga membuat seseorang tersebut menjadi berubah ke arah yang lebih baik, tentu hal ini dapat dikatakan sebagai puasa yang berhasil. Sebaliknya, apabila setelah berpuasa, seseorang masih saja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat-sifat mulia tersebut, misalnya masih tetap kikir, malas beribadah, cuek dengan penderitaan sesama, tidak mau membantu yang miskin dan lemah, tidak memperhatikan nasib anak-anak yatim, memeras dan mengeksploitasi orang, melakukan korupsi, tidak disiplin, dan bahkan melakukan perbuatan keji dan munkar, meskipun pada saat puasa dia berhenti dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka puasa seperti itu tidak dapat dianggap sebagai puasa yang berhasil. Sedangkan, dari sisi akhirat, akan dilihat sejauh mana seseorang yang melakukan puasa tersebut dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghapuskan paha puasa, seperti menggunjing, memfitnah, berkata-kata kotor dan jorok. Perbuatan tercela tersebut dan hanya mengharap perkenan Allah SWT semata, maka tentu puasa tersebut dapat dianggap sebagai puasa yang berhasil. Tetapi sebaliknya apabila seseorang tersebut telah menahan makan dan minum serta hal-hal yang
membatalkan puasa sehari penuh, namun dia juga menggunjing atau melakukan korupsi, misalnya, maka puasa orang tersebut tidak dapat dikatakan berhasil. Jadi berhasil dan tidaknya puasa tidak hanya diukur dari kemampuan seseorang menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari saja, atau juga tidak hanya diukur dari kemampuan seseorang mengendalikan diri dari perbuatan tercela dan melakukan perbuatan terpuji pada saat berpuasa. Namun lebih jauh dari itu harus dilihat dampak yang mempengaruhi seseorang setelah selesai menjalankan ibadah puasa. Hal ini disebabkan karena puasa Ramadhan itu dimaksudkan untuk sarana melatih dan merupakan kawah condro di muko untuk melatih dan membentuk pribadi yang berkualitas, baik dalam kehidupannya di dunia ini, maupun dalam kehidupannya di akhirat nanti. Puasa, seyogyanya menjadi pusat latihan untuk menjadi lebih baik pada 11 bulan. Setelahnya, puasa seharusnya menjadi cermin bagi setiap muslim untuk introspeksi diri sekaligus dibarengi sebuah komitmen untuk mengubah dirinya ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita berharap bahwa puasa yang kita lakukan saat ini dan hampir mencapai kesempurnaan 1 bulan ini, benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi kita. Utamanya dapat mengusir sifat-sifat negatif yang selama ini banyak melekat dalam diri kita, seperti kikir, malas, sombong, suka menggunjing, ria, dan sebagainya, dan sekaligus menarik sifat-sifat terpuji ke dalam diri kita. Amin. Demikian motivasi sukses dalam menjalankan ibadah puasa, semoga jadi teladan untuk kita khususnya bagi kita yang beragama Islam. Wassalam.